Good morning, everyone. Today, we will have a material on past simple atau simple past. Nah, kalian tahu kan kalau kalimat pada umumnya itu memakai simple present. Tetapi, kalau kalian menceritakan kejadian yang sudah berlalu, kalian akan memakai simple past atau past simple. Nah, kita lihat pada contoh kalimat berikut. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791 ya. Nah, dari dua kalimat ini kita melihat bahwa kejadian salah satu ciri dari simple past adalah menceritakan kejadian yang sudah lampau atau sudah berlalu. Nah, we know that Wolfgang Amadeus Mozart itu sudah wafat atau sudah tiada dan tidak hidup lagi kan. Maka kita ketika kita menceritakan kembali kehidupan tentang Wolfgang Amadeus Mozart, we can use past simple atau simple past ya. And di sini contoh dari bentuknya. Karena kalau misalnya menggunakan simple present, itu semua kata kerja ada di dalam bentuk pertama, jadi tidak berubah. Nah, untuk simple past sendiri, untuk kata kerjanya itu berubah menjadi bentuk kedua. Nah, kita lihat di sini ada was, lived, started, wrote, was, dan died. Kesemuanya itu disebut dengan past simple atau bentuk lampau. Nah, sekarang kita lihat. Nah, contoh salah satu dari bentuk lampau adalah kata kerjanya berakhiran ed atau ed di dalam regular verbs. Nah, kalian harus tahu bahwa di dalam past simple atau simple past ini sendiri ada dua macam kata kerja. Yang pertama regular verbs dan yang kedua irregular verbs. Oke, kita lihat. Ada yang pertama, kata kerja bentuk pertama dari word pasti word. Ditambahkan ed menjadi worked. Invite ditambahkan ed menjadi invited. Decide ditambahkan ed menjadi decided. Stop ditambahkan ed menjadi stopped. Pass ditambahkan ed menjadi passed. Nah, itu untuk kata-kata kerja yang pada umumnya itu bentuknya reguler atau sama ketika diubah menjadi bentuk kedua, hanya ditambahkan di atau ed. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Kita punya irregular. Banyak juga dari kata kerja di dalam bahasa Inggris itu yang irregular atau bentuknya berubah-ubah. Kita lihat contohnya write menjadi wrote, see menjadi saw, shut, put tetap put. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nanti kita tambahkan exercise atau nanti kalian cari sendiri, bisa cari online itu untuk irregular verbs ini banyak sekali contohnya. Nah sekarang kalau bagaimana sih kalau di dalam pertanyaan atau kalimat negatif? Nah, kita memakai did atau didn't. Did untuk kalimat positif, didn't untuk kalimat negatif, ditambahkan dengan infinitif atau yang kita kenal bersama sebagai kata kerja bentuk pertama atau kata kerja yang tidak mendapat tambahan apa-apa. Contohnya enjoy, see, and go. I enjoyed, she saw, they went. Did you enjoy? Did she see? Did they go? I didn't enjoy. She didn't see. They didn't go. Sekarang kita lihat bedanya. Kalau kita menggunakan kalimat positif seperti yang paling kiri ini, maka I enjoyed. Subjek I, she, they itu akan diikuti dengan kata kerja yang sudah berubah dalam bentuk kedua. Sementara itu, kalau kalian membuat pertanyaan atau kalimat negatif yang ditambahkan did atau didn't, setelah did atau didn't, atau ketika berubah menjadi pertanyaan begitu, kata kerjanya
tetap menjadi bentuk pertama, bukan bentuk yang kedua, karena sudah ada did atau didn't. Itu disebut sebagai kata kerja bantu, sama seperti is, am, atau are. Nah, bentuk lampau dari be, kita tahu ya, to be. Be, is, am, are adalah was atau were. Was atau were digunakan untuk ketika kita akan bercerita tentang sebuah sifat, ya, tentang sifat orang, tentang benda, kebendaan, sifat. Begitu, kita bisa menggunakan was or wasn't. I was, she was, he was, it was. Tapi beda dengan we, you, they, ya kan? I, he, she, it menggunakan was or wasn't, sama dengan bentuk pertanyaannya ya. Untuk you, they, we, kan biasanya are you, they, we gitu kan. Kalau di dalam simple present yang kemarin, yang ini you, they, we, itu diikuti were or weren't. Oke. Untuk pertanyaan di dalam negatif dan kita tidak memakai di dalam ini ya, kita tidak memakai did di dalam negatif dan pertanyaan yang, ya, take note, dicatat ya, did tidak bisa ketemu jadi satu dengan was atau were. Next. This is the principle for past simple, ya, diikuti kata kerja bentuk kedua. He, she, it diikuti kata kerja bentuk kedua. I, he, she, it diikuti was or adjective atau noun. And selanjutnya you, they, we diikuti were atau dan lalu adjective or noun. Untuk negative past, I, you, they, we, didn't, verb 1. He, she, it, didn't, verb 1. Kalian bisa ngulang-ulang sendiri ya di rumah. Selanjutnya, nah ini loh. Saya punya 10 kata. Go, test, recognize, vaccinate, lay, find, wear, bring, make, dan do. Go. Kita cermati, kita kenali bersama-sama ya, akhirannya ed, mudah ya, ed, ya. Yang di sini ed, akhirannya ed adalah regular verb. Seperti dalam kata tested, recognized, vaccinated. Ya, cuma itu aja ya. Yang lain adalah irregular verb. Now, kita ke latihan. Alright, di dalam worksheet, kita lihat worksheet 3. Everyone look at your worksheet. Nah, di dalam kita lihat paragraf pertama saja ya, karena waktunya terbatas untuk video. A few weeks ago, I saw an advert in a newspaper for a job I really wanted. Nah, di sini dalam kalimat pertama sudah jelas dengan keterangan waktu a few weeks ago. Ya kan, a few weeks ago sudah berlalu kan, maka dia memakai verb past simple ya, verbnya ada di dalam bentuk kedua. Saw, ya kan, wanted, filled out, wrote, sent, received, and was. Ya, nanti kalian cari lanjutannya sendiri ya. Alright, now after this, please do worksheet 5. Sekarang kita ke worksheet 5. Di mana ya? Wait, it is worksheet. Nah, di dalam worksheet ini nanti kalian perintahnya adalah write down the past tense of the verbs provided. You can find all the answers in the transcript on worksheet 2. Jadi nanti kalian ke worksheet yang sudah dibagikan minggu lalu tentang job interview ya. Di sini ada 1, fill out, write. Tadi barusan kita lihat ya.
send, receive, where, ask, have to, go, dan shake hands. Kalian tidak bisa, bolehlah searching gitu. And then setelah itu kalau kalian mampu, okay, kita lanjutkan ke ini ya, ke task 5A. Work with a partner to write a short story using all 10 verbs. Use the past simple tense. Jadi hanya satu paragraf aja ya maksimal untuk yang ini. Kalian boleh diskusi kok. Nanti kalau tidak mengerti, tidak paham, nanti silahkan ke grup. Kita bahas di grup tugas, oke? Okay? Next, maybe the last task ya. No. Oke. Okay. Mungkin ini berhubungan untuk tugas akhir untuk seri job interview atau seri job seeking ya. We have conversation, jadi tugas kalian adalah menyusun kata-kata yang diacak ini menjadi kalimat tanya. Biasanya dalam job interview, pertanyaan yang ada di dalam job interview. And the last one, this one. Okay, worksheet 7 itu kalian diminta untuk complete the job interview conversation. Write the interviewer's questions from worksheet 6. Jadi ada saling sambung menyambung ya worksheet yang Miss Ika kasih dari British Council ini. Yang terakhir worksheet 7 adalah kalian melengkapi conversation tentang job interview. Nah, di sini kalian akan tahu gambaran dari job interview ini sendiri. Okay. Right, that's it for today's lesson. So, kalian bisa dapatkan file ini. Nanti saya share juga di grup tugas kita. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. You have all day to work on your own pace. Jadi nanti masing-masing kecepatan belajarnya saya tahu berbeda ya. Jadi silakan enjoy the time to learn and then ask for the whole day. You may ask for the whole day if you don't understand, and you can discuss it together in the group in WhatsApp. Okay. Thank you. Stay healthy, everyone, and have a nice day.